Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat saat bertemu Timnas Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah kekalahan menyakitkan dari Cina, skuad Garuda bertekad untuk bangkit di matchday 5 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki performa timnya. Kemenangan menjadi target utama, meski Jepang datang dengan rekam jejak mentereng, mencatat 3 kemenangan besar dalam kualifikasi. Salah satu fokus utama Shin Tae-yong adalah memperkuat lini belakang yang menjadi kelemahan saat melawan Cina. Maes Hilgers, yang sempat cedera, menjadi kekhawatiran menjelang laga melawan Jepang. Alternatifnya adalah Jai Idzes, Rizky Ridho, atau Jordi Amat jika kondisinya fit. Proses naturalisasi Kevin Dix diharapkan selesai tepat waktu untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Lini tengah juga mendapat sorotan dengan absennya Ivar Jenner karena akumulasi kartu kuning. Pemain lain harus mengambil alih peran kunci di lini tengah. Formasi 3-4-3 kemungkinan akan diandalkan dengan penyesuaian di berbagai posisi. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk kemungkinan besar akan mengisi lini depan, dengan Eliano Reijnders berpeluang menjadi starter. Pilihan pemain di lini depan akan menjadi pertaruhan Shin Tae-yong dalam menghadapi tekanan besar dari lini pertahanan Jepang. Meski menghadapi tantangan berat, skuad Garuda tetap optimistis bisa mencuri poin dari Jepang. Kemenangan melawan tim kuat seperti Jepang akan memberikan dorongan moral besar bagi timnas Indonesia, sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan timnas Bahrain untuk memindahkan laga melawan Indonesia ke tempat netral akhirnya ditanggapi oleh HFC. Pada akhir Maret 2025, timnas Bahrain dijadwalkan bertanding melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Insiden pada matchday 3 di Rifa, di mana Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, memicu permintaan ini. Wasit Ahmed Alkaf dituduh menerima sogokan, memberikan tambahan waktu hingga 99 menit, memungkinkan Bahrain menyamakan skor. Pendukung Garuda menghantui media sosial Ahmed Alkaf dan timnas Bahrain dengan ancaman dan caci maki. Bahrain, yang panik, meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga ke tempat netral. AFC menyadari kekhawatiran Bahrain dan berkomitmen memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman. Berdasarkan respons AFC, laga Indonesia versus Bahrain berpotensi dipindahkan ke tempat netral. Timnas Indonesia baru saja kalah tipis 2-1 dari Cina, membuat Garuda berada di posisi 5 klasemen sementara grup C di atas Cina. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang menolak bermain di Jakarta saat melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. BFA khawatir dengan keselamatan dan keamanan para pemainnya jika bertandang ke Jakarta pada Maret 2025. Mereka menerima banyak hujatan dari supporter Indonesia setelah hasil imbang 2-2 pada laga sebelumnya, yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf. AFC telah mengetahui kekhawatiran Bahrain dan berkomitmen untuk memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. AFC akan membahas permintaan ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Sementara itu, media Malaysia menyarankan Bahrain untuk tidak takut bertandang ke Jakarta, mengingat timnas Malaysia beberapa kali mengalami situasi serupa namun tetap meraih kemenangan. Keputusan akhir dari FIFA dan AFC akan sangat menentukan keberlangsungan pertandingan ini. Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengajukan permohonan kepada FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk memindahkan laga tandang melawan Indonesia dari Jakarta ke tempat netral. Permintaan ini muncul setelah insiden serius di mana supporter Indonesia menghina tim Bahrain dan para pemainnya di media sosial. BFA merasa tindakan tersebut mengancam keselamatan tim nasional Bahrain dan menginginkan pertandingan berlangsung dalam lingkungan yang lebih aman. Media Cina, Sohu, mengulas bahwa jika permintaan Bahrain dikabulkan, hal ini bisa menguntungkan timnas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Respons dari Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menunjukkan ketidaksetujuannya. Shin menilai permintaan Bahrain tidak masuk akal dan mendukung kritik supporter Indonesia yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit dalam pertandingan sebelumnya. Kami datang bertandang ke mereka pun juga harus bertandang ke rumah kami, tegas Shin Tae-yong. Pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno.
Setelah kekalahan 1-2 dari Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima grup C dengan koleksi 3 poin. Meski situasi ini terbilang sulit, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini hanya tertinggal 2 poin dari Australia, yang berada di posisi kedua dengan 5 poin. Posisi kedua ini sangat penting karena merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Faktor penentu peluang Indonesia. 1. Laga kandang yang menguntungkan. Dari 6 pertandingan yang tersisa, 4 diantaranya akan digelar di kandang, termasuk laga melawan Arab Saudi dan Cina yang dapat memberikan keuntungan dari segi dukungan suporter. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, diharapkan bisa menjadi faktor penentu bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk meraih kemenangan penting. 2. Kebutuhan tambahan 12 poin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa timnas Indonesia membutuhkan total 15 poin untuk lolos sebagai runner-up grup. Saat ini, Indonesia telah mengoleksi 3 poin, sehingga membutuhkan tambahan 12 poin dari 6 laga sisa. 3. Lawan-lawan kunci. Target realistis Indonesia adalah meraih kemenangan dalam 3 laga kandang melawan Arab Saudi, 19 November 2024, Bahrain, 25 Maret 2025, dan Cina, 5 Juni 2025. Selain itu, 3 poin tambahan bisa diperoleh dalam laga kandang melawan Jepang, 15 November 2024, atau saat bertandang ke markas Australia, 20 Maret 2025. 4. Pemain keturunan yang diharapkan bergabung. Pemain-pemain keturunan seperti Kevin Dix diharapkan sudah bisa memperkuat Indonesia di pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Jepang. Pada Maret 2025, pemain lain seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni juga diharapkan bisa bergabung untuk memperkuat skuad Garuda. Klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah matchday keempat. 1 Jepang, 10 poin, O14. 2 Australia, 5 poin, O1. 3 Arab Saudi, 5 poin, 1. 4 Bahrain, 5 poin, 4. 5 Indonesia, 3 poin, 1. 6 Cina, 3 poin, 9. Dengan posisi ini, perjuangan timnas Indonesia masih sangat memungkinkan. Dukungan penuh dari supporter dan konsistensi dalam performa tim akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pertama mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Cina di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024, skuad Garuda kalah 1-2 dari tuan rumah. Cina membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Behram Abdueli, disusul gol Zhang Yuning menjelang babak pertama berakhir. Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui Tom Haye di menit ke-86. Gol Tom Haye terjadi setelah lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Bola yang sempat dihalau pemain Cina jatuh ke kaki Haye yang berhasil memanfaatkannya menjadi gol. Pelatih Shin Tae-yong mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Tom Haye di babak kedua. Namun, meski terus menekan, Indonesia gagal menyamakan kedudukan. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya menelan 3 kekalahan beruntun. Sementara itu, kekalahan ini membuat Indonesia tertahan di papan tengah klasemen grup C. Setelah kekalahan ini, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Skuad Garuda berharap bisa bangkit dan meraih hasil positif di kandang. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Di grup C, jadwal matchday 4 akan menyajikan duel seru antara Tiongkok melawan Indonesia serta Arab Saudi yang akan bertemu Bahrain. Saat ini, Jepang menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna dengan raihan 9 poin setelah 3 laga, mencetak 14 gol tanpa kebobolan. Mereka akan menghadapi Australia, yang mengumpulkan 4 poin dan berada di posisi kedua. Sementara itu, timnas Indonesia, yang meraih 3 poin dari 3 laga sebelumnya dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, kini akan melakoni laga penting melawan Tiongkok. Pada laga terakhir, Indonesia bermain imbang 2-2 di kandang Bahrain.